Saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda, tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Bertaruh di tengah badai prahara, bisa jadi itulah yang pekan ini mengguncang sosok Ustadz Zaki Mirza. Bertaruh karena pekan ini Ustadz Zaki Mirza harus menyerempet bahaya menjalani operasi pengangkatan 2 buah tumor di bagian pinggang dan kaki kiri di tengah kondisinya yang tengah menderita penyakit langka polisitemia vera di bagian tulang sumsum belakang. Bahkan sebelum menjalani operasi pada hari Rabu kemarin, Ustadz Zaki Mirza lebih dari sekali keluar masuk rumah sakit gara-gara penyakit polisitemia yang dideritanya kambuh dan konon dipicu oleh panasnya konflik rumah tangga dengan Sinta Tanjung sang istri. Ironisnya, bahkan di tengah kondisi prihatin, Sinta Tanjung sang istri seolah tak bergeming, sama sekali tidak pernah mengunjungi Ustadz Zaki Mirza. Apa yang terjadi pada Sinta Tanjung? Dikabarkan mulai sibuk meniti kembali karir di dunia entertain. Benarkah Sinta Tanjung berusaha menghindar dan tak mau bertemu dengan Ustadz Zaki Mirza? Entahlah, yang jelas dengan atau tanpa sang istri, Ustadz Zaki Mirza berhasil melewati proses operasi dengan selamat. Ya di kaki. Kecil ya. Selesai 14 bulan? Belum. Sudah ada kabar yang kata Bunda Tata hari ini abinya dioperasi. Kata orang juga tadi dikasih tahu ya saya sekarang cuma bisa bilang ya mudah-mudahan abinya cepat sembuh. Bunda Tata belum bisa diwawancara karena memang dari pagi tadi keluar rumah, jadi sekarang baru nyampe kecapean mungkin ya. Dia juga kan harus mulai menafkahi dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau memang nanti jadi bercerai ya otomatis kan Ustadz Zaki hanya menafkahi anak-anaknya nantinya gitu kan. Karena kan memang ya hanya masa idah hanya 3 bulan ya. Jadi untuk kesananya Tata memang sudah harus punya tabungan gitu kan, sudah harus punya penghasilan, makanya sudah mulai sibuk syuting lagi, mulai sibuk rekaman itu. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ketika akan menjalani operasi, Ustadz Zaki Mirza sempat melewati momen miris karena berusaha tegar melawan rasa takut seorang diri tanpa ada dukungan sang istri di sampingnya. Berbekal doa kepada sang Khalik, ayah 3 anak itu pun berusaha menaklukkan ketakutannya sendiri menghadapi meja operasi. Saya karena baru pertama operasi agak khawatir ya baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, zikir. Terus saya bilang apa istilahnya itu, kebal tapi setengah. Anestesi apa? Lupa saya ada istilahnya. Iya. Kan ada yang umum, anestesi umum, lokal. ada yang lokal. Kemarin itu saya minta yang lokal tapi tambah obat tidur. Itu kan adrenalin ya, karena kata dokter kalau pasiennya bisa kerjasamanya baik, cepat. Tapi kalau udah grogi, panik itu malah lama prosesnya, bisa terasa. Saya dari awal saya tenangin aja, udah anggap aja jalan-jalan lah. Saya nggak tahu berapa jahitan, tapi yang pasti seminggu lagi harus dicabut jahitan. Terus itunya juga udah diambil ya, Iya. benjolannya. Terus hari ini katanya dibawa ke lab untuk di patologi istilahnya, diperiksa itu ada kelenjar apa gitu. Karena saya khawatir kelenjar itu yang bikin ketika saya ada pikiran stres dia berkembang gitu sampai. Uniknya, pasca menjalani operasi pengangkatan tumor di sebuah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Ya, pasca menjalani operasi dan bersiap pulang dari rumah sakit, tidak seperti biasanya Ustadz Zaki tidak pulang menuju rumah orang tuanya. Tetapi mobil Ustadz Zaki justru berbelok menuju base camp manajemennya di sebuah rumah kontrakan sederhana, mencuatkan tanya, ada apa dengan Ustadz Zaki Mirza? Mungkinkah Ustadz Zaki sedang ingin menenangkan diri di rumah petak yang sederhana berikut ini? Enggak, ini kan sama Pak. Apa? 3 sih muat. 3 muat Her ya? Muat lah. Jadi
Sebenarnya kalau capeknya capek fisik, lebih baik capek fisik ketimbang capek pikiran sebenarnya. Makanya teman-teman alhamdulillah kalau lagi saya nggak ngapa-ngapain nonton yuk gitu, daripada pusing-pusing atau bikin program apalah dakwah lagi. Saya nggak mau mikirin itu dulu. Jadi biar aja nanti pengacara. Ya, didera permasalahan pelik proses cerai dengan Tata sang istri, Ustadz Zaki Mirza seolah diguncang jatuh bangun yang menguras emosi. Setelah gagal melakukan mediasi dan harus melanjutkan sidang perceraian dengan Tata, pekan ini bahkan Ustadz Zaki Mirza dikabarkan khusus mendatangi seorang Kiai Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk berkonsultasi. Apa yang menjadi agenda konsultasi Ustadz Zaki Mirza jelang sidang lanjutan perceraiannya di bulan Agustus nanti? Pasca melewati proses operasi yang konon bisa menyerempet bahaya, benarkah Ustadz Zaki Mirza jadi bimbang dan ingin rujuk dengan Tata sang istri? Sebuah misteri yang tak bisa dijawab oleh sikap Ustadz Zaki Mirza yang kini berubah misterius, jadi kerap mengeluarkan jurus menghindar tak mau mengomentari masalah sang istri seperti berikut ini. Jangan di situ. Kan udah sepakat jangan nyinggung yang itu. Ini makan aja makan. Makan yuk. Bang ada ini nggak bang? Ada tisu nggak bang? Kita sudah delegasikan, jadi teman-teman ya silakan ke tim kuasa hukum kami lah gitu. Senin ya, kemarin Senin Bunda Tata ke silaturahim juga sama ibu mertuanya di daerah Cipinang kemarin di sekolahannya Dede Queen ya. Jadi kemarin juga alhamdulillah Bunda Tata juga ketemu Dede Queen dan silaturahim juga ke ibu mertuanya gitu. Alhamdulillah kemarin kita bareng-bareng ke sana gitu. Jujur aja Tata sering bilang ke saya, Teteh kurang embung cerai. Kayak bahasanya itu dia nggak mau cerai. Karunya barudak, kasihan anak-anak, terus dia juga masih ada sayang sama Zaki, dia bilang begitu. Saya bilang ya pertahankan, tapi kalau memang Ustaz Zaki udah nggak mau ya kan kita nggak bisa maksa juga. Kan pernikahan kan dua hati, hatinya Tata dan hatinya Zaki kan. Arnold Leonard mengaku tengah dekat dengan rekan mainnya Shiva di sinetron Mermaid in Love. Bahkan Arnold sudah memperkenalkan Shiva kepada keluarganya yang datang dari Lampung ketika bertandang ke lokasi syuting Mermaid in Love. Seperti apa status mereka saat ini? Benarkah mereka sudah resmi berpacaran? Sementara itu si cantik cute baby Sabina mengaku lebih nyaman ditemani oleh sang bibi ke lokasi syuting ketimbang ditemani oleh kekasihnya. Seperti apa kedekatan cute baby Sabina dengan sang bibi? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.